Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Diakusuma dengan NIM 2022-31029 akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi laporan teori mengenai SCD atau Slowly Changing Dimension. Yang pertama adalah pengertian dari SCD itu sendiri. SCD atau Slowly Changing Dimension adalah kerangka kerja untuk memperbarui dan memelihara data yang disimpan dalam tabel dimensi seiring perubahan dimensi yang terjadi. Ada sejumlah metode berbeda untuk menangani perubahan dimensi, dan teknik ini biasanya disebut dengan tipe SCD. Berikutnya adalah jenis-jenis SCD. SCD sendiri dibagi menjadi 3, yaitu SCD tipe 1, SCD tipe 2, dan SCD tipe 3. Yang pertama ada SCD tipe 1. Dalam SCD tipe 1, jika record dalam tabel dimensi berubah, record yang ada akan diperbarui atau ditimpa. Jika belum ada record, maka record baru akan dimasukkan ke dalam tabel dimensi. Record atau rekaman dalam tabel dimensi selalu mencerminkan keadaan saat ini dan tidak ada data historis yang disimpan. Contoh kasus SCD tipe 1 ini ada tabel yang menyimpan informasi tentang barang yang dijual di toko kelontong, yang menangani perubahan catatan menggunakan SCD tipe 1. Jika catatan sudah ada di tabel untuk barang yang diinginkan, maka akan diperbarui dengan informasi baru dengan cara ditimpa. Jika tidak, record akan dimasukkan ke dalam tabel dimensi. Selanjutnya ada SCD tipe 2. Memiliki tabel yang hanya menunjukkan kondisi terkini mungkin memang berguna dalam beberapa kasus. Namun, terkadang akan lebih mudah dan lebih penting untuk melacak perubahan data dimensi dari waktu ke waktu. Dengan SCD tipe 2 ini, data historis dipertahankan dengan menambahkan baris baru ketika dimensi berubah. Baris baru ditandai sebagai baris terkini sekaligus menunjukkan catatan sejarah baru. Kolom tambahan seperti is current yang memiliki nilai boolean digunakan untuk menandai status baris, apakah terkini atau historis. Contoh kasusnya adalah ada sebuah tabel produk dengan kolom is current untuk menandai status dari baris tersebut, apakah dia baris terkini atau baris historis. Selanjutnya adalah SCD tipe 3. SCD tipe 3 cukup berguna ketika bekerja dengan data yang diperkirakan hanya akan berubah satu kali saja, atau hanya catatan sejarah terkini saja yang menarik. Daripada memasukkan dimensi yang diubah atau menyimpan perubahan sebagai baris baru, SCD tipe 3 ini menggunakan kolom untuk mewakili perubahan dimensi. Biasanya, terdapat kolom untuk menyimpan nilai terkini dan kolom lain untuk menyimpan nilai sebelumnya. Contoh kasusnya adalah ada sebuah tabel tim olahraga yang berisikan kolom stadium name untuk menyimpan nama stadion saat ini dan kolom previous stadium name untuk menyimpan nama stadion sebelumnya. Jadi ketika data berubah, data yang lama akan termasuk dalam previous stadium name dan data stadion yang baru, nama stadion yang baru akan disimpan dalam kolom stadium name. Selanjutnya adalah teknik yang digunakan untuk mempertahankan dimensi yang berubah secara perlahan untuk proses pengumpulan data baru. Teknik ini yang digunakan adalah SCD tipe 2 atau SCD tipe 3. Dengan SCD tipe 2, data historis dipertahankan dengan menambahkan baris baru ketika dimensi berubah. Baris baru ditandai dengan baris terkini dan baris lama ditandai sebagai historis. Nah, biasanya menggunakan kolom tambahan seperti tadi contohnya is current. Sementara dengan SCD tipe 3 digunakan ketika data diperkirakan hanya akan berubah satu kali saja. Dalam SCD tipe 3, perubahan dimensi disimpan dalam kolom untuk menyimpan nilai terkini dan kolom lain untuk menyimpan nilai sebelumnya. Contohnya seperti tadi pada kolom stadium name dan previous stadium name. Yang terakhir adalah penerapan perubahan dimensi secara perlahan di data warehouse.
Untuk menerapkan perubahan dimensi secara perlahan di data warehouse, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tabel dimensi yang mungkin mengalami perubahan, menentukan tipe SCD yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan karakteristik data, merancang ulang struktur tabel dimensi sesuai dengan tipe SCD yang dipilih. Misalnya, menambahkan kolom iskaran untuk tipe SCD2 atau kolom untuk nilai sebelumnya untuk tipe SCD3, serta mengembangkan proses ETL (Extract Transform Load) untuk membuat data baru ke tabel dimensi dan menerapkan perubahan dimensi sesuai dengan tipe SCD yang telah dipilih. Nah, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.